Nah, inilah yang menjadi problem ketika para pemain itu dalam tanda kutip egois. Hanya menurut gue pemain Liga 1 itu drop, nggak memberi nilai tambah. Betul lah 2-1 saya kata. Tapi terbalik. Yang duanya bukan Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Jadi itulah cuplikan sedikit teman-teman, komentar dari pengamat sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan masih ada lagi komentar dari pengamat sepak bola lainnya teman-teman. Jadi sebelum nonton komentar yang lainnya teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu, di like juga teman-teman. Kalau sudah, terima kasih. Tanpa lama-lama, ayo kita dengarkan pendapat pengamat sepak bola teman-teman Indonesia dan Malaysia tentang kekalahan timnas U23 Indonesia melawan Irak. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita nonton sama-sama teman-teman. Let's go. Garuda Muda game over. Indonesia kecundang 2-1 kepada Iraq dan berakhirlah perjuangan mereka di Asian Cup 2024. Sememangnya keputusan yang amat menghampakan untuk penyokong Garuda Muda, lebih-lebih lagi terlepas dari genggaman kelayakan ke Olimpik di Paris. Secara keseluruhan, Iraq pasukan yang lebih baik pagi tadi dan mereka menang dengan adil saksama. Gol pertama mereka bukan offside dan datang daripada kesilapan Hernando. Indonesia memulakan permainan dengan bertenaga, tetapi masalah utama mereka ialah buntu kreativiti di final third. Kebanyakan serangan yang dibina berakhir dengan back pass. Memang susah sangat untuk memecahkan benteng pertahanan Iraq yang sangat kebal. Serangan yang bahaya pun datang dari throw-in Arfan dan juga sepakan penjuru di mana Jenner mendapat gol tunggal Indonesia. Selain daripada itu, tak banyak yang berlaku untuk Indonesia. Dan semakin lama game berlanjutan, semakin letih pemain Garuda Muda. Kita boleh lihat perbezaan yang ketara antara fitness level pemain Iraq dan Indonesia, di mana mereka mengambil kesempatan menjaringkan gol kedua di masa tambahan. Apa-apa pun pencapaian anak-anak Shin Taeyong dalam pertandingan Asian Cup ini patut diberi pujian yang tinggi. Masih ada lagi peluang untuk layak ke Olimpik, tetapi perlu menentang lawan yang lebih sukar, iaitu Guinea. Bisakah Garuda Muda menyala lagi? Komen kat sini. Kelly Slayer beberapa kali show skill, ya kan? Beberapa kali dia bisa passing yang benar. Marcelino bahkan saya melihat beberapa kali shooting dari angle yang sebetulnya tidak ideal. Nah, ini yang saya kaget dari Marcelino. Padahal sebelumnya dia bermain lebih kolektif, ya kan, dan lebih konsisten membagi bola. Sedangkan Rafael Struijk, oke lah, pemain ini kan memang biasa ya mengandalkan skill individunya. Tapi di pertandingan semalam beberapa kali saya melihat dia seperti maksa untuk melakukan akselerasi, padahal dia masih bisa membagi bola. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi Indonesia ketika para pemain tidak fokus dalam rencana permainan dari Shin Taeyong. Nah, inilah yang menjadi problem ketika para pemain itu dalam tanda kutip egois. Jika mereka tidak siap dikritik, ya udah, jangan jadi pemain sepak bola profesional, ya kan? Karena pemain-pemain top seperti Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo biasa dikritik dan mereka juga jarang respon di sosial media. Bahkan Messi sih saya tidak pernah membaca ya dia respon ya di sosial media. Gak perlu juga lah respon-respon seperti itu. Kalau ada reaksi dari para pemain, artinya mental mereka gak kuat, artinya mereka tidak punya mental profesional. Kalau mereka coba untuk serang balik kepada teman-teman yang mengkritik, tapi kritikan juga tidak boleh kasar, ya kan? Harus sesuai dengan fakta. Seperti yang saya katakan, kenapa mau syuting dari jarak-jarak yang jauh dan juga dari angle yang sulit? Kenapa? Kenapa gak passing dulu sih itu bola, ya kan? Masih bilang pemain keturunan kita itu tidak punya rasa cinta tanah air sebagus, sehebat, sekuat pemain-pemain lokal kita. Hah? Kok justru gue yang melihatnya ini berbeda sekali, apalagi di pertandingan-pertandingan krusial. Contohnya kemarin. Gue rasa yang punya daya juang itu justru pemain-pemain seperti Nathan Chuaon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Justru pemain-pemain keturunan. Dan justru pemain-pemain lokal ini hanya berfungsi sebagai ingin menonjolkan diri sendiri dibandingkan kepentingan timnas. Jujur gue sebenarnya nggak begitu peduli statusnya apa, naturalisasi, pemain keturunan, pemain lokal, dan sebagainya. Gue tidak peduli. Yang gue peduli mereka harus fight di lapangan karena mereka sudah dipilih, mereka sudah ditunjuk untuk mewakili negara kita 1000% setiap match. Dan gue tidak peduli kalau semua yang punya daya juang 1000% itu pemain naturalisasi,
Gue tidak peduli mau timnas kita diisi 100% naturalisasi, gue dukung. Karena tujuan gue bukan melihat timnas kita 100% lokal, tapi nggak mau dukung, nggak mau kerja keras, nggak mau berkorban untuk tim. Gue mau timnas kita bagus, mau siapapun yang main, timnas kita bermain as a team, timnas kita buktikan bahwa kita ini punya mental, punya fighting spirit 1000% setiap bermain, dan juga mementingkan kepentingan tim dibandingkan kepentingan ego sendiri. Gue nggak peduli mau gue sih kalau misalkan terbukti pemain-pemain keturunan kita jauh lebih bisa berkontribusi untuk timnas, gue setuju timnas starting 11-nya 11-11 pemain naturalisasi. Itu segitu dulu. Dibanding lawan Uzbek, kita lebih bagus. Udah bangkit lah. Hanya menurut gue pemain Liga 1 itu drop, nggak memberi nilai tambah. Sehingga match kemarin itu digendong sama si Ivar, Nathan, sama Hubner. Marcelino ada momentumnya bagus, tapi dia terlalu bikin banyak kesalahan, terlalu egois, shooting dari jarak jauh lah apalah. Iya. Witan 65%, 70% nggak main bagus, tapi sebelum dia diganti baru mulai dia main bagus semenjak Nathan balik posisinya. Jadi di sini kelihatan kalau pemain kita itu nggak bisa adaptasi dengan sistem yang berubah 4-3 ke 3-4-3, kayaknya agak bingung. Semalam saya ada buat prediksi tau pasal game Indonesia lawan dengan Iraq ni. Dan prediksi saya, skor dia dah betul dah. Betul lah 2-1 saya kata. Tapi terbalik. Betul. Yang duanya bukan Indonesia, yang duanya Iraq. Jadi, Iraq mendapat tempat ketiga sekaligus melayakkan mereka ke Olimpik Paris. Alright, sebelum saya nak review game ni, saya nak minta tolong daripada korang untuk tekan butang follow dulu. Dah follow? Mantap cuy. Dekat babak pertama, 20 minit pertama boleh saya kata Indonesia mendominasi. Indonesia je yang serang, Indonesia je yang pegang game. Waktu tu Indonesia skor 1-0. Saya dah fikir waktu tu, Indonesia menang mudah kot malam ni, macam boleh skor banyak lagi je. Tapi selepas itu tiba-tiba Iraq dapat skor melalui kesilapan Hernando Ari. Sebab apa? Dia keeper keluar daripada position tengah corner ni. Keeper kalau keluar, dia kena betul-betul tangkap bola tu ataupun tepis sejauh yang boleh. Malangnya bola tu tak pergi jauh, lepas tu bolos. Dan start daripada situ, Indonesia makin lama makin hilang rentak dan Iraq makin lama makin mendominasi. They grew into the game. Okay, saya boleh kata selepas itu Iraq lebih better lah daripada Indonesia. Indonesia ada percubaan, tidaklah seteruk sewaktu game berlawan dengan Uzbekistan. Ada beberapa percubaan, tapi saya rasa tidak cukup lah untuk menembusi gawang Iraq. Marcelino Ferdinand dengan Rafael Struijk agak kurang lah malam tadi. Kredit kepada dua player ni yang betul-betul menjaga benteng Indonesia semalam. Terutamanya yang ini, aku lupa nama dia. Nama dia pelik sikit. On apa tah. Lepas tu Justin Hubner. Dia banyak clear bola, tapi malangnya gol kedua berpunca daripada dia. Dia tersilap. Okay, bola terlepas pandang. Jadi Iraq pun skor gol kedua sekaligus melayakkan mereka ke Paris. Adakah harapan Indonesia ke Olimpik telah pun berakhir? Tidak, ada satu je lagi peluang guys. Satu je lagi peluang. Ini peluang terakhir. Okay, kalau kalah yang ini dah tak boleh dah pergi Paris. Iaitu kena menang lawan dengan tim Afrika. Saya tak tahulah lawan ni bila. Kalau korang tahu, korang boleh komen bila Indonesia lawan dengan salah satu negara Afrika ni. Itu saja guys daripada saya. Teruskan support, jangan lupa tekan butang 1000 kali sayang sebenarnya tau. Sepatutnya Indonesia harus tumpaskan Iraq pada malam ni untuk mara secara automatik ke Olimpik Paris. Okay. Tapi nak buat macam mana, Indonesia tumpas di tangan Iraq. Terpaksalah Indonesia mengharungi satu perlawanan lagi untuk pergi ke Olimpik. Okay, kali ini Indonesia akan lawan dengan pasukan daripada Afrika, iaitu Guinea.
bagi aku bukanlah satu perlawanan yang mudah. Okey, pasukan Asia dengan pasukan Afrika hebat lagi aku rasa. So tugas berat untuk Indonesia, tapi tak ada jadi masalah, Indonesia boleh lakukan. Okey, Indonesia dah pergi sejauh ini. Okey, jauh daripada yang sebelum ni pasukan Indonesia yang kita kenal, tapi sekarang ni Indonesia dah jauh ke hadapan. So tak perlu pandang ke belakang lagi, terus pandang ke hadapan. Misi anda untuk layak Olimpik masih belum padam lagi. Pastikan kejayaan anda untuk mara ke Olimpik di Paris menjadi pasukan ASEAN. Okey, menjadi kebanggaan untuk pasukan ASEAN untuk pergi ke Olimpik. Apapun golak ke Indonesia, insyaAllah anda boleh lakukan. Kempen pasukan Indonesia bawah 23 tahun telah tamat selepas mereka ditewaskan oleh pasukan Iraq 2-1 dalam perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Asia bawah 23 tahun. Pasukan Iraq layak ke Sukan Olimpik secara automatik, manakala pasukan Indonesia akan berdepan satu lagi perlawanan playoff menentang pasukan Guinea untuk merebut satu lagi slot ke Sukan Olimpik. Tiada siapa sangka pasukan underdog macam Indonesia berjaya mara sejauh ini dan tidak bermain secara negatif dan secara defensif. Tapi sebaliknya mempamerkan aksi free-flowing football dan ada kalanya bermain one-touch football. Perlawanan menentang Guinea akan berlangsung di Perancis dan kejohanan ini membuktikan bahawa pemain Indonesia tidak gentar untuk melawan pasukan gergasi. Aku nak bagi sedikit fakta tentang pasukan Guinea. Ada 20 pemain daripada skuad pasukan Guinea bermain di luar negara dan 16 pemain tersebut berada di Eropah. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on. Ketua umum kita teman-teman memberi semangat ke pemain karena masih menjadi satu kesempatan terakhir ini. Bergerak mengancam lagi Wetan Sulaiman. Masih bisa terhenti. Jadi komentar dari Indonesia Eki, George Justin, Bung Binder, Budi Junior, dan ada juga pengamat sepak bola dari Malaysia teman-teman, Webro, Sepak bola bukan permainan dua orang. Jomo Naidid, Masih ada satu Amin kesempatan. dan Kalian harus main terakhir kembali ketua umum sebagai kita tim. teman-teman, Erick Semua Thohir, momen harus memberi semangat ke pemain Masih mau main? karena kita mempunyai kesempatan satu lagi teman-teman, yang terakhir yaitu melawan Guinea untuk bisa lolos ke Olimpiade di Paris teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sependapat dengan perkataan pengamat sepak bola dari Indonesia, Malaysia tadi teman-teman? Kalau sependapat bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi sekian dulu teman-teman. Maaf kalau ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.